Halo semua, selamat datang di channel Gabut Cerita. Mimin mau mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah subscribe dan like video di channel ini. Yang belum melakukan itu, Mimin mohon bantuannya untuk segera subscribe dan like videonya. Jangan lupa juga untuk share kepada teman-teman kalian. Oke, kali ini Mimin akan membawakan manhwa baru yang berjudul It's Over. The Queen's Soft-Raised Husband is Actually Invisible. Manhwa ini bercerita tentang pemuda yang bernama Xiao Tian. Xiao Tian ini adalah manusia dari bumi yang dipanggil oleh permasyuri Ziroyan ke dinasti Yan Agung untuk menjadi suaminya dan mendapatkan sistem tertinggi dan terkuat. Oke, kita akan masuk ke awal ceritanya. Sebelum itu, siapkan kopi dan udut agar santuy. Kita intro dulu guys. Diperlihatkan suasana di malam hari dengan sinar bulan purnama yang menyinari suatu perkotaan di bumi. Di sini ada pemuda yang sedang berdiri dengan gagahnya, yang tak lain adalah MC kita yang bernama Xiao Tian. Di sini Xiao Tian berkata kepada sekelompok orang yang ada di hadapannya, ternyata begitu banyak orang yang bergegas untuk mati. Setelah Xiao Tian mengatakan itu, tiba-tiba sekelompok orang yang ada di hadapannya langsung menyerangnya menggunakan senjata apinya. Dor. Xiao Tian pun di sini berusaha untuk menghindari peluru-peluru yang melesat dengan sangat cepat ke arahnya. Akan tetapi, meskipun Xiao Tian telah berhasil untuk menghindari semua peluru-peluru itu, tanpa diduga ada beberapa peluru yang tiba-tiba meledak. Boom! Ledakan itu pun cukup besar. Lalu di sini scene tiba-tiba berganti di keesokan malam harinya, yang memperlihatkan sebuah kediaman seseorang yang terlihat sangat terang, tersinari oleh sinar bulan purnama. Di dalam kediaman itu diperlihatkan seorang wanita yang sedang melakukan sebuah teknik atau ritual dengan menggunakan sebuah kertas jimatnya. Sembari berkata, "Atas namaku, panggil tubuh roh dari ruang dan waktu yang berbeda dan bersedia menjadi budakku." Wanita ini bernama Ziroyan. Lalu beberapa saat kemudian, setelah Ziroyan melakukan teknik atau ritual itu, tiba-tiba muncul seorang pemuda yang mukanya tertutup oleh kain yang berwarna merah. Lalu di sini pemuda itu langsung membuka kain yang berwarna merah itu sembari berkata, bukankah aku tadi sedang terkepung? Di mana ini? Apakah aku telah berpindah?" Pemuda ini yang tak lain adalah MC kita, yaitu Xiao Tian. Di sini penampilannya sudah berubah ya guys, tidak seperti sebelumnya. Setelah Xiao Tian membuka kain merah itu, Xiao Tian pun di sini langsung terkejut dan langsung melongo. Karena tepat di hadapannya ada seorang wanita yang cukup tinggi dan cantik dan mempunyai gumpalan daging di dada yang cukup besar. Di saat bersamaan, Ziroyan juga sedang menatap ke arah Xiao Tian sembari berkata, orang ini tidak ada basis kultivasi, hanya orang biasa. Baiklah, lupakan saja. Di sisi lain, Xiao Tian yang tidak mengetahui
siapa wanita yang ada di hadapannya, langsung bertanya kepada si Royan. Siapa kamu? Dan sekarang, di mana aku?" Si Royan pun di sini langsung memperkenalkan dirinya. "Aku adalah permaisuri dari dinasti Yan Agung. Mulai hari ini dan seterusnya, kau adalah seorang pangeran dari dinasti Yan Agung. Selamat datang suamiku." Mendengar dirinya dipanggil suami oleh Ziroyan, Xiao Tian pun di sini semakin bingung dan muncul banyak pertanyaan-pertanyaan yang ada di otaknya. Ziroyan yang menyadari Xiao Tian sedang kebingungan, lalu langsung menjelaskannya. Jadi gini, sebelumnya para menteri dari dinasti Yan Agung telah datang dan berkumpul untuk menasehati aku agar cepat menikah. Namun aku tidak setuju dengan orang-orang pilihan dari para menteri itu. Jadi, sekarang untuk menghindari perdebatan itu, aku ingin kau menjadi tamengku. Tapi, sebelum selesai mengatakannya, di sini Xiao Tian tiba-tiba menyela perkataannya. "Wow, jika seperti itu, apakah mungkin bagiku untuk tidak melakukan apa-apa di masa depan, selama aku menjadi tameng bagimu?" Ya, tapi meskipun kamu menjadi tameng sebagai suamiku dan aku menjadi istrimu, aku tidak bisa memuaskanmu. Maksud ya guys, apa itu arti memuaskan? Anjay. Akan tetapi, meskipun begitu, aku bisa menjamin bahwa kau tidak akan khawatir tentang makanan, tentang pakaian, kemakmuran, dan kekayaan. Baiklah, sekarang aku akan memanggil cincin kontrak jimat untukmu. Setelah memanggil cincin kontrak jimat untuk Xiao Tian, di sini Ziroyan pun langsung keluar dari ruangan itu sembari berkata, "Ayo, ikuti aku ke ruang belajar kerajaan." Kemudian, setelah kepergian Ziroyan, di sini Xiao Tian berkata, "Sungguh, wanita yang sangat kuat." Lalu, di sini Xiao Tian menatap dengan serius cincin kontrak jimat yang terpasang di tangannya, yang telah diberikan oleh Ziroyan, sembari berkata, apakah ini yang dinamakan cincin kontrak jimat?" Di sini Mimin akan jelaskan sedikit ya guys, fungsi dari cincin kontrak jimat itu. Cincin kontrak jimat itu berfungsi untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan oleh si pemanggil. Contohnya mau menyakiti atau lain-lain ya guys. Bahasa kasarnya, budak tidak dapat menyakiti majikan yang telah memanggilnya. Oke, kita lanjutkan. Di sini, saat sedang serius menatap cincin kontrak jimat itu, tiba-tiba muncul layar notifikasi sistem. Apakah Anda ingin mengaktifkan sistem tertinggi dan terkuat? Tolong, pilih ya atau tidak. Melihat layar notifikasi itu, Xiao Tian pun langsung berkata, "Hah? Sistem? Apakah benar-benar aku mendapatkan sistem ini?" Sudah pasti, aku akan memilih tidak. Anjay, ini MC beda dari yang lain ya guys. Yang lain, kalau menerima sistem itu, pasti akan sangat senang dan langsung menerimanya. Tetapi, berbanding terbalik dengan MC kita kali ini ya guys. Oke, setelah menolak sistem itu, Xiao Tian melanjutkan perkataannya. "Aku ini adalah seorang yatim piatu yang diadopsi oleh organisasi pembunuh sejak aku masih kecil. Dan aku terus menjadi lebih kuat untuk bertahan hidup. Aku terus melakukan pembunuhan untuk menyelesaikan tugas. Jadi untuk apa sistem yang tertinggi dan terkuat ini? Tidak berguna sama sekali untukku. Apalagi aku akan menjadi pangeran yang hanya perlu menganggur
dan tidak perlu melakukan apapun. Tidak ada yang lebih bahagia kecuali menjadi orang yang menganggur dan tidak melakukan apa-apa. Anjay. Di sini tiba-tiba layar notifikasi muncul kembali. Objek target memilih untuk menyerah, melenyapkan memori target, bersiap untuk pergi dan mencari target baru. Tetapi di detik berikutnya, banyak notifikasi sistem yang muncul di layar. Penghapusan gagal. Sistem terlepas dari badan target. Melarikan diri gagal. Mencoba untuk mengikat target. Pengikatan gagal. Menyesuaikan izin dan lakukan pengikatan master. Gagal mengenali master. Tiba-tiba notifikasi layar berubah menjadi merah. Peringatan, peringatan. Lawannya adalah makhluk berdimensi super tinggi di bidang bumi. Lawannya adalah makhluk bumi yang berdimensi sangat tinggi. Sesuaikan izin. Aktifkan mode parasit budak. Gagal membuka. Mencoba lagi. Gagal membuka. Upaya ketiga sedang berlangsung. Sampai percobaan yang ke-9999 tetap gagal membuka. Xiao Tian yang melihat banyak notifikasi itu lalu berkata, apa-apaan ini? Apa yang terjadi? Apakah sistem ini mencoba menjadi budakku? Lalu, layar notifikasi sistem muncul kembali. Master yang terhormat, dapatkah Anda membiarkanku menjadi sistem tambahan Anda? Rasio isinya adalah mode master slave. Hei, apa-apaan sistem ini? Menurutku, ini bukan sistem, tetapi anjing penjilatku. Buset, sistem saja sampai memohon menjadi budaknya ya guys. Baiklah, aku akan menerimanya. Setelah Xiao Tian menerima sistem itu, muncul lagi layar notifikasi yang meminta Xiao Tian untuk memberikan nama. Xiao Tian pun di sini memberikan nama sistem itu dengan nama Wang Cai. Setelah Xiao Tian memberikan nama pada sistem itu, di sini sistem itu pun sangat senang. Master, itu nama yang sangat bagus. Aku sangat menyukainya. Master yang terhormat, bawahan ini ingin mengingatkan Anda. Tolong, belajar untuk menyatukan nafas sesegera mungkin. Jika tidak, maka akan menimbulkan konsekuensi yang tidak perlu. Jika Anda tidak bisa mengendalikannya, maka Anda mungkin secara tidak sengaja dapat menghapus keberadaanku dan membahayakan kehidupan yang lain. Sekarang, silahkan Anda lihat ke arah kanan Anda. Xiao Tian pun di sini langsung menatap ke arah kanannya dan melihat pohon yang mulai memudar keberadaannya. Melihat itu, di sini Xiao Tian pun langsung bergegas untuk berusaha mengendalikan nafasnya. Di sini, saat Xiao Tian sedang berusaha mengendalikan nafasnya, muncul energi yang berwarna biru yang meluap-luap di sekitar tubuh Xiao Tian. Lalu, beberapa saat kemudian, Xiao Tian pun telah berhasil untuk mengendalikan nafasnya. Dan kemudian, melihat pohon yang tadinya mulai memudar, kini perlahan mulai kembali seperti semula. Lalu, sambil menatap pohon itu, Xiao Tian berkata kepada sistem, Wang Cai, bagaimana situasiku sekarang? Apakah aku kuat atau lemah? Mimin ingatkan sekali lagi ya guys, Wang Cai itu adalah nama sistemnya. Di sini, setelah Xiao Tian bertanya kepada sistem pun di sini langsung menjawabnya. Master yang terhormat, Anda berasal dari bidang dimensi super tinggi. Aturan surga sangat ketat.
dan Anda selalu di bawah aturan. Menurut penyelidikan bawahan Anda ini, Anda telah berada di bawah tekanan 490.000 aturan dalam dimensi ultra tinggi untuk waktu yang cukup lama. Sekarang, setelah Anda datang ke bidang dimensi rendah ini, tidak ada banyak aturan untuk menekannya. Tubuh Anda dengan penuh semangat menyerap kekuatan antara langit dan bumi untuk memperkuat diri sendiri. Kekuatan Anda tidak ada hubungannya dengan ranah dunia ini. Kekuatan Anda itu adalah diri Anda sendiri. Oh, jadi begitu. Jadi, tekanan reguler di bumi adalah 490.000. Maka, berapakah tekanan reguler di dunia ini? Master yang terhormat, aturan penindasan di dunia ini adalah 3.000. Xiao Tian pun di sini sangat terkejut dan tidak sengaja memuncratkan air dari dalam mulutnya yang sedang diminumnya. Setelah mengetahui bahwa di dunia yang sekarang paling kuat adalah sekitar 3.000, berbeda jauh dengan bumi yang 490.000. Di sini, tanpa diduga, muncratan air yang keluar dari mulut Xiao Tian itu ternyata memuncrat ke atas atap dan langsung melubanginya. Xiao Tian yang melihat itu lalu berkata, "Wow, ini perasaan yang sangat luar biasa. Wang Cai, bisakah kamu mendeteksi keadaanku saat ini?" Layar notifikasi pun di sini langsung muncul. Master yang terhormat, Xiao Tian. Ranah, tidak ada. Fitur, tidak diketahui. Garis keturunan, ada 3, yaitu penduduk bumi, keturunan Cina, dan keturunan naga. Adapun penjelasannya, yaitu penduduk bumi. Yang dimaksud adalah master yang berasal dari bidang bumi, dimensi super tinggi, dan batas atas tidak diketahui setelah belenggu dilepaskan, sehingga sulit diamati. Keturunan Cina. Yang dimaksud adalah master dapat mengabaikan aturan dan peraturan apapun, serta memiliki kemampuan untuk menekan konstitusi garis keturunan apapun. Keturunan naga. Yang dimaksud adalah master memiliki penindasan mutlak terhadap makhluk binatang apapun. Master, itu saja yang dapat aku tampilkan. Anda adalah makhluk berdimensi sangat tinggi, dan kemampuanku untuk mendeteksi Anda sangat terbatas. Setelah mengetahui tentang dirinya, Xiao Tian pun di sini langsung pergi ke ruang senjata. Di sini, Xiao Tian mengambil salah satu pedang dan mencoba untuk mematahkannya dengan tangan kosongnya. Dan krek, pedang itu pun patah dengan gampangnya. Melihat pedang yang patah dengan gampangnya, seperti sedang mematahkan kerupuk, di sini Xiao Tian pun merasa tidak percaya dengan apa yang telah dilakukannya. Lalu, di sini tiba-tiba muncul layar notifikasi. Master yang terhormat, ada 9 tingkat senjata spiritual, dan setiap tingkat dibagi menjadi 4 tingkat, yaitu bawah, menengah, atas, dan ekstrim. Dan pedang yang sedang master pegang itu adalah senjata spiritual tingkat atas dari peringkat ke-6. Dan kualitasnya juga merupakan kualitas yang tertinggi di dinasti Yan Agung ini. Begitu. Baiklah, mari kita coba yang lain. Xiao Tian pun di sini mengambil pedang yang lain dan langsung mengadukannya dengan tangan kosongnya. Dan retak. Pedang itu pun langsung retak karena beradu dengan tangan Xiao Tian. Di sini,
tangan Xiao Tian tidak terluka sama sekali, bahkan tidak tergores sedikit pun setelah beradu dengan pedang itu. Melihat itu, Xiao Tian pun langsung berkata, pedang ini kalah beradu dengan tangan kosongku. Baiklah, aku sekarang sudah tahu secara kasar kemampuanku. Sekarang, aku tidak akan bergerak lagi. Dan jikapun aku akan membunuh, aku dapat membunuhnya tanpa menyentuh. Anjay, santet kali. Waktu pun berganti di keesokan pagi harinya. Terlihat Xiao Tian yang baru saja bangun tidur setelah terkena sinar mentari pagi yang menyinarinya. Di sini, Xiao Tian yang melihat ada wanita cantik dengan gunung kembar yang cukup besar tepat di hadapannya, sangat terkejut dan langsung beranjak bangun dari tidurnya, sembari berkata, Apa yang terjadi tadi malam? Apakah aku telah ternodai?" Mendengar pertanyaan itu dari Xiao Tian, di sini Ziroyan pun tidak menjawabnya dan hanya memasang ekspresi tersipu malunya. Melihat Ziroyan yang tidak menjawab pertanyaannya, di sini Xiao Tian pun langsung berkata, "Seharusnya kamu tidak di sini bersamaku," sembari memegangi muka Ziroyan. Tanpa memperdulikan perkataan Xiao Tian itu, di sini Ziroyan pun langsung mengubah topik pembicaraan dengan berkata, "Kemarin apakah tidurmu nyenyak?" "Ya, aku tidur cukup nyenyak. Hanya saja, apakah aku tidur di tempat yang salah?" "Tidak, kamu tidak tidur di tempat yang salah. Aku tidur di sini hanya untuk memblokir mulut orang lain. Jika orang lain tahu bahwa kita tidur di ranjang yang terpisah di malam pernikahan kita, pasti mereka semua akan curiga. Baiklah, aku akan mengirimkan beberapa orang ke sini. Jika kau butuh sesuatu, tanyakan saja." "Oh iya, maaf, aku memanggilmu ke sini hanya untuk keuntunganku sendiri," sembari meninggalkan kamarnya. Setelah kepergian Ziroyan, di sini Xiao Tian berbaring kembali di ranjang tidurnya, sembari berkata, "Ya, seperti yang diharapkan dari generasi kaisar wanita. Wanita yang merawatku. Hahaha, ini benar-benar sangat luar biasa." Waktu pun berlalu dengan sangat cepat. Di malam harinya, di dalam ruang kerjanya, di sini Ziroyan sedang serius membaca sebuah surat, yang mana isi surat itu memberitahukan bahwa kondisi di daerah sisi utara dinastinya semakin memburuk. Dan di saat bersamaan, di dalam ruang kerja Ziroyan itu, ada seorang wanita yang sedang melapor kepadanya. Wanita ini adalah seorang jenderal yang bernama Zhong Lishuang. Di sini, Jenderal Zhong Lishuang berkata, "Ya mulia, orang-orang barbar itu sangat sering bergerak. Dan aku takut seseorang telah memanipulasi mereka di belakang layar." Setelah mendengar laporan itu, Ziroyan pun langsung beranjak dari meja kerjanya, sembari berkata, "Baiklah, aku akan menaklukkannya secara pribadi." "Jenderal Zhong Lishuang, dalam waktu 3 hari, kau akan ikut denganku untuk mengirim pasukan ke utara." "Baiklah, Yang Mulia." Waktu pun sudah berlalu selama 3 hari setelah percakapan itu. Di sini diperlihatkan Ziroyan yang sedang menaiki kudanya dengan perlengkapan perang lengkap di tubuhnya. Di sini
Ziroyan bertanya kepada Jenderal Zhong Lishuang. "Jenderal, apakah kau sudah melakukan apa yang aku perintahkan sebelumnya?" "Tenang saja Yang Mulia. Zhongling telah mengikuti pangeran secara diam-diam. Pasti tidak akan terjadi apa-apa." "Oh iya, mengapa Yang Mulia sangat mencintai pangeran itu? Bukankah dia jelas-jelas orang yang sama sekali tidak berguna?" Entahlah. Tetapi setelah aku menikah dengannya, keberuntungan dinasti Yan Agung menjadi lebih stabil. Bahkan kekuatanku telah meningkat. Sudahlah, jangan bahas itu. "Ayo semua, mari kita berangkat," teriak Ziroyan kepada pasukannya. Ziroyan dan pasukannya pun di sini langsung berjalan menuju ke arah utara untuk melakukan ekspedisi. Dari arah kejauhan terlihat siluet hitam yang sedang di atas pohon memandangi jalannya pasukan itu. Dan orang itu adalah Zhongling, anak dari Jenderal Zhong Lishuang. Di sini Zhongling berkata, "Haduh, sial. Ibu benar-benar melakukan ekspedisi tanpa aku. Dan aku hanya diperintahkan secara diam-diam untuk melindungi pangeran sampah itu. Sekarang Yang Mulia Ziroyan sedang berjuang untuk negara. Akan tetapi pangeran sampah itu malah pergi ke pegunungan untuk nafsu makannya dan tidak membantunya, sembari melihat Xiao Tian yang sedang membakar seekor babi." Tiba-tiba, di sini Zhongling dikejutkan dengan teriakan para pengawal yang mengatakan bahwa pangeran telah diculik. Cih, benar-benar pangeran tidak berguna. Mungkin sekarang ia sedang kencing di celana karena ketakutan diculik, pikir Zhongling. Akan tetapi, tidak sesuai dengan pikiran Zhongling. Di sini, Xiao Tian bukannya takut, malah tetap santuy saat dibawa pergi oleh penculiknya. Bahkan, di sini Xiao Tian tidak memperdulikan dirinya yang sedang diculik. Malahan, Xiao Tian lebih mementingkan sepotong daging babi bakar yang ada di tangannya. Dan dengan santuinya, di sini Xiao Tian memakan daging babi bakar itu dengan nikmatnya, saat dirinya sedang dibawa pergi oleh para penculik. Melihat Xiao Tian yang sangat santuy dan tidak ada rasa takut sama sekali, penculik pun di sini berhenti sejenak di suatu tempat. Lalu salah satu penculik itu yang bernama Liang Shao bertanya kepada temannya, "Saudara keempat, apakah kau yakin tidak salah menangkap orang? Apakah benar orang itu adalah suami dari si permaisuri? Kelihatannya dia sangat idiot." Tak lama kemudian, Zhongling pun telah sampai dan menemukan lokasi para penculik Xiao Tian itu. Sambil menatap para penculik itu yang sedang mengobrol satu sama lain dari atas pepohonan, Zhongling pun bergumam di dalam hatinya. Mereka seharusnya adalah orang-orang dari gedung awan darah. Baiklah, sepertinya mereka sedang asik mengobrol. Aku harus memanfaatkan itu untuk menyelamatkan pangeran sampah itu. Lalu, Zhongling pun di sini langsung melesat dengan sangat cepat ke arah Xiao Tian untuk menolongnya. Akan tetapi, di sini tiba-tiba tubuhnya tidak bisa bergerak. Dan perlahan-lahan muncul suatu formasi yang mengurungnya. Zhongling yang melihat formasi itu lalu berkata, Ini adalah formasi susunan sangkar rantai roh.
formasi pemblokiran urutan ke-6. Untuk menghentikanku, kalian menggunakan formasi ini. Kalian benar-benar memandangku tinggi. Hahaha. Kau adalah seorang putri surgawi yang melangkah ke ranah breaking space tingkat ke-5 pada usiamu yang ke-16 tahun. Tentu saja, rasa hormat yang cukup harus diberikan kepada orang yang jenius sepertimu. Xiao Tian yang mendengar obrolan mereka dan tidak tahu apa itu breaking space, lalu menanyakan kepada sistem. Wang Cai, apa itu breaking space? Tolong jelaskan kepadaku. Sistem pun di sini langsung memberitahunya dengan menampilkan layar notifikasi sistem. Di dunia ini, di mana master saat ini berada, latihan dibagi menjadi 10 tingkat, yaitu tahap pertama, refining body. Tahap kedua, gathering environment. Tahap ketiga, condensation pill. Tahap keempat, nirvana. Tahap kelima, breaking space. Tahap keenam, life and death. Tahap ketujuh, awakening. Tahap ke-8, transcendent. Tahap ke-9, sanctified. Tahap ke-10, sign. Dan setiap langkah itu dibagi menjadi 9 lapisan. Di sisi lain, Zhongling sedang berusaha untuk menghancurkan formasi yang sedang mengurungnya. Salah satu penculik yang melihat usaha Zhongling itu hanya tersenyum jahat, sembari berkata, "Hahaha, hai, jangan buang waktumu. Formasi ini dibuat khusus untuk mengatasi tebasan pedangmu." Hah? Siapa sebenarnya kamu? Mengapa kamu bisa tahu bahwa aku tidak dapat menghancurkan formasi ini? Hehehe. Setelah melihat wajahku ini, apa kau mengerti mengapa aku bisa mengetahuinya? Sembari melepas topeng yang sedang dipakainya. Lalu, mereka berdua pun di sini dibawa ke sebuah gua. Di sini terlihat kedua tangan Zhongling yang terikat oleh sebuah rantai. Yang mana rantai itu telah diperkuat dengan suatu formasi. Berbeda dengan Xiao Tian. Di sini, Xiao Tian nampak dibiarkan saja. Dan dengan santunya, memakan sepotong daging babi yang ia bawa. Di sini, penculik itu tidak melakukan apa-apa kepada Xiao Tian karena berpikir bahwa Xiao Tian itu hanya orang bodoh yang tidak bisa melakukan apa-apa dan tidak perlu dikhawatirkan. Beberapa saat kemudian, Xiao Tian pun telah selesai memakan sepotong daging babi yang ia bawa. Lalu, di sini Xiao Tian pun langsung beranjak berdiri dari duduknya, sembari berkata, "Yah, sekarang aku sudah selesai makan. Mari kita pergi dulu." Hah? Mau pergi? Aku belum menyelesaikan urusanku denganmu, bocah. Begitu. Oke lah. Ya, seperti yang diharapkan dari suami sang permaisuri. Kau tidak ada rasa takut-takutnya sama sekali. Sekarang, kau hanya perlu melelehkan ini menjadi air dan memercikannya ke arena seni bela diri permaisuri. Jika kau melakukannya dengan baik, kau dapat menyelamatkan hidupmu. Xiao Tian pun di sini tanpa basa-basi langsung mengambilnya, sembari berkata, "Oh, begitu. Baiklah, tidak masalah." "Hei, apa yang kau ambil? Aku saja belum mengeluarkan barangnya." Anjay, MC kita pelawak juga ya guys. Kemudian, di sini Liang Shao pun langsung mengeluarkan barangnya
sembari akan menjelaskan kembali kepada Xiao Tian. Akan tetapi, sebelum sempat menjelaskannya, di sini lagi-lagi Xiao Tian dengan cepatnya mengambil barang yang sedang dipegang Liang Shou, lalu langsung meminumnya tanpa ragu. Lalu setelah meminumnya, Xiao Tian pun langsung mengembalikan wadahnya, sembari berkata, "Sekarang sudah selesai. Bolehkah aku pergi? Aku khawatir jika aku terlalu lama, para penjaga wanita itu akan curiga dan akan berdatangan kemari. Jika sampai begitu, aku tidak dapat membantumu." Anjay, MC kita itu terlalu baik atau idiot ya guys? Liang Shou pun di sini menerima wadah itu dengan ekspresi bengongnya, karena melihat tingkah laku yang dilakukan oleh Xiao Tian. Kemudian Liang Shou pun di sini mengecek wadah itu untuk memeriksa isinya, yang mana isinya itu adalah sebuah racun. Setelah mengeceknya dan racunnya sudah tidak ada, di sini Liang Shou pun langsung berkata, sekarang apa yang harus aku lakukan selanjutnya? Ini agak keluar dari rencana." Melihat Liang Shou yang belum memperbolehkannya pergi, di sini Xiao Tian pun langsung berkata, "Hade, kau itu kenapa? Aku sudah berusaha untuk bekerja sama denganmu. Akan tetapi, mengapa kau belum juga memperbolehkanku pergi? Aku sudah sangat ingin makan barbeque, minum anggur, dan ingin malas-malasan. Anjay." Tiba-tiba, di sini Zhongling memaki Xiao Tian. "Dasar sampah! Apakah Yang Mulia itu begitu buta sehingga dia memilih pria bodoh dan bertulang lunak sepertimu?" "Hah? Bodoh? Kau sebut pangeran ini bodoh? Seharusnya kau menyebutnya pahlawan, karena pangeran ini tahu waktu dan urusan. Yang bodoh itu kau dan semua orang-orangmu. Apalagi ibumu itu, karena tidak dapat melihat dengan jelas situasi dinasti Yan Agung saat ini." Mendengar itu, di sini Zhongling pun langsung terdiam dan merenungkan perkataan dari Liang Shou itu. Karena menurutnya perkataan Liang Shou itu benar, bahwa situasi di dinasti Yan Agung sekarang sangat genting. Selain ada masalah internal dan eksternal, sekarang Gedung Awan Darah juga sudah mulai ikut campur tangan. Di sini, tiba-tiba Xiao Tian ikut berkata, Hei, sudah. Sekarang urusanku di sini sudah selesai. Jadi, aku akan pergi sekarang." "Oh iya, bisakah aku membawanya pergi juga?" Sembari menunjuk ke arah Zhongling. Mendengar itu, di sini Zhongling pun langsung berteriak, "Dasar sampah munafik! Aku tidak butuh bantuanmu." Di saat bersamaan, Liang Shou juga berkata, "Hehehe, permintaanmu itu tidak bisa dikabulkan. Aku masih punya sedikit dendam dengan wanita kecil itu, dan aku ingin menyelesaikannya." Jangan begitu, dia kan keluar denganku. Jika aku tidak boleh membawanya pergi, maka lebih baik aku mati di sini karena racunmu itu." Tiba-tiba, di sini teman Liang Shou berkata kepada Xiao Tian, "Hei, dasar bocah tidak tahu diri." "Hiya!" Sembari melesat ke arah Xiao Tian untuk menyerangnya. Namun konyolnya, bukannya memukul Xiao Tian, tetapi malah mencengkram rambut Xiao Tian. Zhongling yang melihat itu dari kejauhan sangat khawatir kepada Xiao Tian, karena dirinya berpikir bahwa Xiao Tian itu hanya manusia biasa yang tidak mempunyai basis kultivasi.
Perkataan Zhongling itu memang benar ya guys, bahwa Xiao Tian itu tidak mempunyai basis kultivasi. Akan tetapi, meskipun begitu, kekuatannya itu sangat besar anjay. Apalagi ditambah mempunyai sistem yang tertinggi dan terkuat. Oke, kita lanjutkan. Di sisi lain, Xiao Tian yang rambutnya telah dicengkram oleh salah satu penculik itu sangat kesal dan langsung menatapnya dengan sangat tajam, sembari mengeluarkan aura membunuh yang sangat kuat. Lalu, di sini Xiao Tian berkata, "Hei, aku paling benci kepada orang yang berani menyentuh rambutku." Kemudian, tanpa basa-basi, Xiao Tian pun di sini langsung melancarkan serangan kepada penculik itu dengan pukulannya. Dan wush, dari pukulan Xiao Tian itu tercipta kilatan listrik yang berwarna kuning dan sangat besar telah mengenai penculik itu. Penculik itu pun di sini langsung lenyap, tak tersisa sama sekali. Orang-orang yang melihat itu sangat terkejut dan sangat tidak percaya dengan apa yang telah dilihatnya. Salah satu penculik yang lain berkata, Itu adalah teknik pembangkit listrik dari tahap 5 ranah breaking space. Teknik itu dapat menguapkan orang tanpa tersisa sama sekali, sampai ke tulang-tulangnya. Tanpa memperdulikan keterkejutan orang-orang itu, di sini Xiao Tian langsung melancarkan serangannya kembali kepada penculik yang lainnya dengan teknik yang sama. Dan wush, penculik-penculik itu pun di sini langsung lenyap, tak tersisa sama sekali. Di sini Xiao Tian sengaja menyisakan satu orang, yaitu Liang Shou. Lalu, di sini Xiao Tian langsung berjalan mendekat ke arah Liang Shou dengan aura membunuhnya yang sangat kuat, sembari berkata, "Hei, dengar. Aku hanya ingin menjadi pangeran yang menganggur dan menjalani kehidupan yang santai. Akan tetapi, mengapa kau tidak membiarkanku melakukan itu? Dan mengapa kau memaksaku untuk melakukan ini semua?" Liang Shou pun di sini sangat ketakutan dan tanpa sengaja mengeluarkan air matanya karena saking takutnya melihat Xiao Tian. Lalu, di sini dengan sangat cepat, Liang Shou pun langsung bersujud dan meminta maaf kepada Xiao Tian. Akan tetapi, Xiao Tian yang sudah terlanjur marah tidak memperdulikan kata maaf dari Liang Shou itu dan langsung menyerangnya dengan teknik yang sama seperti sebelumnya. Akibatnya, seluruh tubuh Liang Shou pun di sini perlahan-lahan menguap dan lama-kelamaan hilang tak tersisa tepat di hadapan Xiao Tian. Setelah selesai membantai semua para penculik itu, di sini Xiao Tian langsung berjalan ke arah Zhongling. Zhongling yang melihat Xiao Tian sedang berjalan menghampirinya, langsung meminta maaf kepada Xiao Tian. "Pangeran, tolong, ampuni aku. Aku tahu, aku salah. Tapi, tolong, jangan bunuh aku." Tanpa memperdulikan ocehan dari Zhongling itu, di sini Xiao Tian langsung menghancurkan formasi sangkar rantai roh itu yang sedang mengurung Zhongling. Hanya dengan mencengkramnya saja menggunakan tangan kosongnya. Zhongling yang melihat itu sangat terkejut dan sangat tidak percaya melihat Xiao Tian yang dapat menghancurkan formasi sangkar rantai roh itu hanya menggunakan tangan kosong. Oke, sementara videonya sampai di sini dulu. Jika kalian suka dengan video ini, tolong like, subscribe, dan jangan lupa
aktifkan tanda notifikasi loncengnya agar dapat notifikasi video terbaru dari Mimin. Dan bantu share video ini sebanyak-banyaknya kepada teman-teman kalian. Jika kalian tidak suka dengan manhwa ini, silahkan kalian tulis manhwa yang sekiranya bagus di kolom komentar. Nanti Mimin akan mencoba mencarinya. Jika menurut Mimin bagus, Mimin akan membawakan alur ceritanya.